Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tusadia. NIM saya di perkuliahan 190200027. Baiklah, dalam pertemuan kali ini saya akan memulai presentasi, yaitu membahas tentang perbandingan manajemen pendidikan di Indonesia dengan Finlandia. Dosen pengampu Bapak Sadino SPD dalam mata kuliah Desain Kurikulum. Beberapa sistem pendidikan di Finlandia memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Di antaranya, tidak ada pekerjaan rumah, durasi sekolah yang tidak penuh, tidak ada sistem ujian nasional, kesiapan umur ketika anak masuk sekolah, dan kualitas guru yang diharuskan memiliki standar pendidikan S2. Sedangkan, perbedaan sistem pendidikan di Indonesia yang masih menggunakan cara sendiri dengan pergantian kurikulum yang masih harus disesuaikan dengan keadaan pendidikan. Nah, berikut ini ada perbedaan sistem pendidikan di Finlandia dengan Indonesia. Yang pertama, anak-anak di Finlandia baru bersekolah saat usia 7 tahun. Anak-anak di Finlandia baru bersekolah saat usia mereka 7 tahun. Mereka tidak diperkenankan mengikuti playgroup atau sejenisnya. Pemerintah Finlandia justru memberi tugas kepada para orang tua untuk melaksanakan pendidikan anak usia dini. Alasannya apa? Alasannya karena dari bayi sampai usia 6 tahun adalah masa yang kritis untuk perkembangan anak. Beda halnya dengan di Indonesia. Anak usia 2 tahun pun sudah memasuki playgroup, diasuh babysitter, sehingga para orang tua tidak mengawasi perkembangan anak dengan bersama. Yang kedua, tidak ada tes hingga usia 16 tahun. Anak-anak di Finlandia ketika masuk sekolah tidak ada kewajiban untuk mengikuti ujian tingkat nasional, kecuali saat ia hendak melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Finlandia tidak menganut GERM atau Global Education Reform Movement yang menekankan pendidikan yang mengarah ke kompetisi dan persaingan, sehingga pembelajaran di kelas berlangsung rileks tanpa adanya ketegangan. Beda halnya dengan Indonesia. Untuk masuk SD negeri saja, anak harus mengikuti tes dan bersaing dengan teman sebayanya. Yang ketiga, di sekolah-sekolah Finlandia tidak banyak tugas dan PR. Anak-anak Finlandia tidak perlu pulang ke rumah dengan membawa tugas yang tidak relevan dengan hobi dan kesenangannya. Mereka cukup mengembangkan bidangnya yang mereka sukai, menggali potensi dalam diri hingga bisa meraih prestasi. Beda halnya dengan di Indonesia, seluruh siswa semua pulang ke rumah membawa tumpukan tugas, sehingga menyita banyak waktu bermain mereka, dan kegiatan di kelas pun hanya mendengarkan ceramah dan mengerjakan puluhan soal. Yang keempat, semua murid naik kelas. Murid yang bersekolah di Finlandia semua naik kelas, dan pembelajaran berlangsung secara kolaborasi, sehingga setiap siswa akan berkembang bersama tanpa ada sistem kompetisi. Beda halnya dengan pendidikan di Indonesia, yang masih menggunakan sistem naik kelas dan tidak naik kelas, sehingga hal tersebut menjadi hal yang ditakuti banyak siswa di Indonesia, sekaligus menjadi cambuk setiap siswa untuk belajar lebih keras. Yang kelima, tidak mengkotak-kotakan siswa. Sekolah di Finlandia tidak ada mengkubu-kubukan siswa dengan penyebutan kelas reguler, kelas akselerasi, apalagi kelas VIP. Kualitas masing-masing sekolah tidak berbeda jauh, sehingga tidak terlihat kesenjangan antar siswa. Lain halnya dengan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, di mana siswa dibagi dalam beberapa kelas. Kemajuan di setiap kelas pun berbeda-beda, sehingga menimbulkan istilah seperti sekolah orang kaya dan sekolah anak pintar. Itu adalah perbandingan sistem pendidikan di Finlandia dan di Indonesia. Semoga bisa membuka pikiran kita mengenai sistem pendidikan dan mau bergerak bersama untuk memperbaiki sistem pendidikan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.